Untuk bagian ujung rodanya kita lepas juga. Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, selamat datang di Putro Toys. Kita lanjut lagi untuk review DX Ultimate Daiboken versi bootlegnya alias KW yang gue beli di harga 700 ribuan. Berarti sekarang gue bakal review si bootlegnya dari Daitanken yang harganya tuh sekitar 350 ribu. Di video sebelumnya gue udah sempat nge-share untuk link pembelian dari mainan ini yang masih ready di Indonesia. Dan ternyata nggak lama dari gue share videonya, mainannya langsung sold out guys. Kira-kira siapa yang dapat nih? Kalau ada salah satu dari kalian yang dapat, tulis aja di kolom komentar ya. Gue juga penasaran sih sejujurnya. Oke guys, jadi konten kali ini gue bakal nge-review satu persatu dari submechanya Daitanken, dan nanti bakal gue gabungkan juga menjadi Super Daiboken, dan tentu aja di akhir bakal gue gabungkan menjadi Ultimate Daiboken. Nah, untuk si crane dan juga si mixer itu kan sebenarnya bisa jadi tangan juga ya, atau si drill sama si shovel yang gabung sama si Daibokennya juga bisa jadi tangan. Itu nggak bakal gue review ya guys, nanti bakal gue perlihatkan di rotating table aja untuk mempersingkat waktu. Jadi langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Gogo Drill. Nah, ini seharusnya warna oranye yang kayak begini guys, untuk warna oranye ya, dan detailnya seperti ini. Tapi sayangnya ya karena bootleg dia diubah menjadi warna merah. Tapi menurut gue untuk warnanya sendiri sebenarnya masih not bad ya, kecuali untuk warna birunya ini nabrak banget. Padahal kalau seandainya dia diganti jadi warna silver atau warna gold kayak begini, kayaknya lebih masuk sih warnanya. Tapi ya udahlah ya. Meskipun ini bootleg, tapi ternyata ada gimmick yang persis kayak di DX aslinya, yaitu bagian bawahnya kalau diputar itu otomatis bakal memutar si drillnya atau bornya yang ada di depan, dan bagian belakangnya juga ikut berputar guys tuh. Tapi sayangnya di bagian rodanya ini dia nggak bisa diturunin, entah nggak bisa atau ini udah lengket. Tapi gue nggak berani maksa karena takut patah, jadi ya kita anggap aja nggak bisa lah ya. Terus untuk bagian roda depannya ini bisa berputar dengan lancar dua-duanya. Dan ini untuk bagian ujungnya juga nggak tajam, jadi aman untuk anak-anak. Sama detailnya juga masih oke. Masih bisa dibilang mirip sekitar ya 95% lah. Supaya bagian bornya bisa berputar, kita dorongnya itu agak ditekan ke lantai guys. Jadi dia bisa berputar seperti ini. Kalau misal nggak ditekan, dia kayak begini aja tuh, dia nggak berputar. Untuk perbandingan dengan si versi Micro Zord-nya seperti ini, tentu untuk proporsi gue lebih suka yang versi DX bootlegnya ini. Sedangkan yang Micro Zord ini proporsinya kayak terlalu gembul gitu loh, terlalu bulky. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Gogo Shovel. Dan untuk warnanya sih sebenarnya udah bener ya, biru. Tapi sayangnya birunya tuh bukan biru ini cuy, harusnya tuh birunya kayak begini. Nah, kalau nggak salah ini namanya baby blue atau sky blue ya. Ya pokoknya harusnya kayak begini birunya. Tapi setidaknya nggak terlalu jauh lah ya. Maksud gue nggak kayak si drill yang sebelumnya. Untuk bagian bawahnya di sini ada roda, dan keempat rodanya ini berputar secara normal ya guys. Jadi enak buat didorong-dorong seperti ini. Tunggu. Oh, ternyata bisa pull and go gitu loh. Meskipun nggak terlalu ini sih guys, nggak terlalu berfungsi dengan baik ya. Tapi tuh, kalian denger kan? No. Oh, oke. Gue nggak tahu sih di versi DX-nya itu bisa kayak begini juga atau enggak. Tapi menurut gue ini cukup bagus loh. Kaget gue ternyata bisa seperti ini. Untuk artikulasi dia sama kayak DX aslinya. Bisa dipanjangkan dari bagian sisi atasnya sini, tapi dia nggak bisa naik turun dari angle yang ada di sini. Kalau dipaksa takutnya patah, jadi hati-hati aja ya. Kemudian bagian shovel depannya, dia detailnya kayak begini doang, dan dia bisa dibuka juga seperti ini. Nah, ini akurat banget sama di seriesnya, dan di X-nya pun kayak begini. Terus dia bisa berputar juga seperti ini guys, tuh. Ya, cakep lah ini untuk mainan bootleg ya. Untuk perbandingan dengan Micro Zord-nya seperti ini. Untuk bahannya sendiri, meskipun ini mainan bootleg, tapi nggak terlalu parah sih. Maksud gue masih cukup bagus loh untuk bahannya ini. Jadi kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Gogo Mixer yang lagi-lagi warnanya error. Dan sayang banget untuk detailnya ini agak jelek ya, bagian kokpit depannya nih. Silvernya itu nggak rata. Sama seperti di DX-nya, dia bisa kita buka seperti ini, dan bisa berputar juga ya guys, kayak begini. Terus bisa kita buka juga untuk menembakkan si tembakan semennya itu. Nah, jadi seperti ini. Ya masih cukup akurat dengan versi seriesnya dan DX-nya. Padahal ini kan mainan bootleg, dan dia ada detailing lining merahnya kayak begini guys. Dan yang bikin gue kaget, dia tuh sama kayak si shovel,
Jadi bisa pull and go ya, kalau nggak salah namanya tuh. Jadi kalau kita tarik seperti ini agak ditekan dikit, dia bakal jalan guys. Tuh. Tapi menurut gue ini menjadi nilai plus sih, meskipun ini mainan bootleg, tapi keren cuy. Tuh. Untuk bahannya sendiri semuanya masih bagus. Ini juga cukup tebal ternyata, nggak yang kopong kayak begitu. Dan kalau kita bandingkan dengan Microzord-nya seperti ini, warnanya memang lebih akurat sih, tapi secara proporsi Microzord-nya ini terlalu kecil guys. Jadi untuk proporsi yang bener itu ya versi bootlegnya ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Gogo Crane. Dan gue bingung kenapa tiba-tiba warnanya jadi hijau ya. Kenapa nggak ya si mixer sebelumnya itu yang jadi hijau. Tapi yang gue suka di bagian tanduk ini warnanya jadi gold, jadi lebih gahar gitu loh. Dan sama seperti mixer dan shovel, kalau kita dorong ke belakang, kok dorong sih, tarik maksud saya, dia bakal jalan sendiri seperti ini. Tuh. Dan lagi-lagi gue nggak tahu apakah di DX aslinya, DX originalnya itu dia sistemnya pull and go juga kayak gini. Dan dia juga ada ini guys. Nah, dan kalian lihat nih, kayak ada sistem pegas ya gitu. Meskipun ya pegas-pegas murahan sih. Dan kalau bisa kita tarik, nah dia bisa panjang kayak begini, bahkan bisa kita lepas juga. Nah, selain itu ternyata ini bisa kita tambahkan benang supaya di bagian belakangnya ini, nah seolah-olah dia tuh kayak ada talinya begitu guys. Jadi di sini kita lilit benang, terus kita masukin ke dalam sini. Ini mungkin nggak kelihatan, gua terangin dulu. Nah, tuh kelihatan ya, bisa dimasukin ke dalam situ. Kemudian langsung aja diikat di bagian belakang sini. Nanti bisa kalian tarik kayak begini. Tuh, bisa ditarik jadi pendek, bisa juga dipanjangin seperti itu guys. Dan dia bisa berputar juga kayak begini. Dia ada semacam kayak klik-klik kayak gitu, yang mirip kayak DX-nya. Dan kalau kita bandingkan dengan versi Microzord-nya seperti ini, lagi-lagi Microzord-nya itu terlalu kecil, lebih bagus proporsi dari yang versi bootleg-nya ini. Untuk bahan sendiri juga ini masih cukup bagus untuk harga 350.000. Meskipun ya jatuhnya KW, tapi menurut gua masih cukup bagus lah. Kita lanjut aja, yang terakhir adalah Gogo Jet. Dan ini bener-bener gede banget coy. Kalian lihat sendiri, tuh, lebih dari sejengkal gua. Untuk artikulasi di bagian tembakannya ini bisa kita tekuk ke samping seperti ini. Kemudian bagian sayapnya ini juga bisa kita tekuk seperti ini. Bagian roda di bawahnya ini juga bisa kita tekuk seperti ini. Kemudian dia ada rodanya juga di sini yang bisa kita kesampingkan seperti ini, atau kita pasang lagi. Di sini juga ada rodanya lagi ya guys. Ini lupa gua turunin rodanya. Nah, jadi seperti ini. Untuk bahannya sendiri ini bener-bener tebel banget. Tapi gue agak ragu di bagian kliknya di sini, joinnya. Jadi agak keras gitu loh kalau misal kayak gitu. Gue takut patah sejujurnya, karena ini kan mainan lama. Dan kalian denger sendiri, terus suaranya tuh kayak begitu. Oh ya, untuk part yang bawah sini, ini masih sama kayak di versi DX ataupun versi seriesnya. Jadi dia itu fungsinya untuk kayak mengangkut gitu guys. Gue contohin salah satunya aja. Di sini ada si ini mixer, kita masukin sini. Nah, ini agak susah. Nah, dia bisa membawa mixernya seperti ini. Untuk perbandingan dengan Microzord yang seperti ini, yang sebenarnya ini masih cukup bagus ya untuk proporsi dari Microzord dari Gogo Jet ini. Seperti itu untuk review satu persatu dari submekanya. Sekarang gue mau gabungin menjadi Daitanken-nya. So, langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk Gogo Mixer tinggal kita putar aja ke atas dan menjadi seperti ini. Untuk Gogo Crane kita lepas bagian helm atasnya seperti ini dulu. Kemudian kita putar ke belakang dan kita putar ke atas sampai klik. Nah, jadi seperti ini. Untuk Gogo Jet kita masukin dulu untuk semua roda-rodanya. Kemudian sayapnya kita tutup. Kita keluarkan rodanya. Dan part yang ada di bawah sini kita putar supaya dia mengeluarkan join guys. Nah, kemudian bagian bawahnya kita lepas lagi seperti ini. Untuk bagian ujung rodanya kita lepas juga. Kemudian kita putar. Dan kita putar juga bagian sayapnya. Aduh, ngeri banget. Nah, terus kita masukin ke join female yang ada di belakangnya. Nah, kayak begini. Satunya lagi juga sama nih, harus kita lepas. Allahu Akbar. Kemudian kita putar. Bunyinya renyah banget ya. Setelah itu untuk helm dari si crane kita pasang di sini guys. Tadi kan ada join yang kita putar.
Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk part dari GoGoJet kita pasang ke bagian rodanya. Ini kita masukin pelan-pelan aja karena takut patah. Nah, kemudian kita turunin aja untuk join tangannya seperti ini. Kita pasang kren di kaki kirinya, kemudian mixer di kaki kanannya. Selanjutnya drill kita pasang di tangan kanan, dan shovel kita pasang tangan kiri, tapi kita putar dulu seperti ini, baru kita pasang. Yang terakhir kita buka bagian part mukanya jadi seperti ini guys. Kanzen Daitanken bootleg, dan seperti ini untuk desainnya dari versi bootlegnya Daitanken, di mana warnanya juga berbeda jauh. Yang seharusnya untuk warnanya Daitanken tuh seperti ini ya guys. Microzord-nya jadi ada oranye, hijau, navy, ini ada biru apa namanya ya, sky blue ya, atau apalah pokoknya biru muda, dan warna merah hitam seperti ini. Tapi untuk dari segi desainnya sih sebenarnya masih cukup mirip, kecuali di bagian matanya ini kalau kalian bisa lihat ini berbeda jauh untuk desainnya. Sudah guys, langsung aja kita review artikulasinya. Untuk artikulasi bagian kepala ya tentu saja tidak ada karena ini kan persis banget kayak di X-nya. Jadi paling cuma bisa lepas kayak begini doang, jadi kepalanya buntung. Dan seperti yang gue bilang tadi, di bagian matanya tuh dia terpisah seperti ini dan ada hidungnya loh. Kalau misal kalian kelihatan nih, semoga kelihatan lah ya di kamera. Untuk bagian tangannya, dia bisa berputar 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk shovelnya, dia bisa naik turun seperti ini guys. Kemudian bagian ujungnya juga bisa menutup dan bisa naik turun seperti ini. Untuk si drill, ya ini masih sama, dia bisa berputar ya. Bagian bawahnya kayak begini. Kemudian untuk bagian pinggang gak ada artikulasi, bagian kaki cuman bisa berputar kayak begini aja. Dan telapak kakinya bisa naik turun kayak begini. Nah, gue nggak tahu kenapa ini si siapa namanya mixer, GoGo mixer, dia letoy kayak begini noh. Aduh, sayang sih. Memang kalau untuk si kren kan dia ada penguncinya gitu di bagian sini. Sedangkan untuk yang mixer dia nggak ada penguncinya. Untuk bagian belakangnya masih akurat dengan di X-nya. Jadi bagian helm dari Super Daiboken bisa kita pasang di sini. Dan bagian part dari GoGoJet-nya bisa kita pasang di bagian belakang sini. Overall untuk Daitanken ini gue cukup puas ya. Apalagi dengan harga 350.000, ya masih cukup oke lah. Masih seharga, bahkan lebih murah dari Mini Plus sekarang ya. Gue kasih nilai 9/10 sih untuk DX bootleg Daitanken ini. Sekarang gue bakal gabungin menjadi Super Daiboken. So, langsung aja kita gabungkan. Yang pertama kita lepasin dulu untuk helm Super Daiboken-nya. Kemudian kita buka sampai ke belakang seperti ini. Selanjutnya untuk si mixer ini kita lepasin dulu ke atas. Kemudian kita buka penguncinya yang ada di sini guys. Ya malah copot dia. Aduh, mainan KW, mainan KW. Ya, jadi kita lepas supaya dia bisa ke belakang seperti ini. Kemudian kita tarik aja. Nah, kayak begini. Untuk kepala Daiboken kita putar seperti ini. Dan untuk tangan-tangannya kita pasang di sini. Kemudian kita pasang aja kakinya. Ini kita pasang pelan-pelan sampai dia masuk ke dalam untuk kedua joinnya. Nah, kayak begini. Untuk kaki satunya juga sama nih, kita pasang ke bagian dalam dua-duanya seperti ini. Kemudian kita pasang si GoGoJiro-nya di sini guys. Ini sebenarnya agak susah ya masangnya. Ya jadi seperti ini. Kemudian shovel kita pasang di sini. Untuk drill kita pasang di sisi satunya. Yang terakhir kita pasang bagian kepala Super Daiboken seperti ini, dan kita keluarkan untuk tanduknya seperti ini. Kanzen Super Daiboken untuk desainnya sendiri sebenarnya masih oke, masih cukup akurat lah dengan versi asli atau versi DX-nya. Tapi bagian mukanya lagi-lagi aneh cuy. Gue deketin dulu aja deh. Nih kalian lihat sendiri untuk bagian matanya, terus bagian mulutnya. Kenapa Daiboken ada mulutnya? Perasaan Daiboken gak ada mulutnya dah. Asli aneh. Untuk berbandingan dengan Microzord seperti ini, gue tadi bilang kalau DX bootleg ini kan aneh ya, tapi Microzord tuh lebih aneh cuy. Untuk form Super Daiboken-nya, kenapa malah depan kayak begini? Meskipun secara warna dia lebih akurat, tapi untuk secara bentuk lebih akurat yang versi bootlegnya ini. Untuk artikulasi nggak usah gue bahas karena masih sama kayak artikulasinya Daiboken. So, langsung aja kita gabungin dengan GoGoJet menjadi Ultimate Daiboken. Kira-kira bakal jadi sebagus apa? So, langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk GoGoJet kita lepas bagian bannya, kemudian bagian depannya ini harus kita lepas juga. Dan kita lepas lagi
Jadi seperti ini. Untuk tangannya disarankan dilepas terlebih dahulu supaya gampang untuk masukinnya. Nah, kemudian kita lipat ke depan. Untuk bagian rodanya tadi seperti ini guys. Kemudian bagian depannya ini kita pasang kayak begini. Kemudian bagian atasnya tinggal kita pasang juga kayak begini. Yang terakhir tinggal kita pasang kepalanya. Tinggal dimasukin aja seperti ini guys. Kanzen Ultimate Daiboken versi bootleg. Lagi-lagi bagian mukanya guys, ini aneh banget tuh. Nggak sesuai sama versi aslinya. Jadi dia lagi-lagi bagian matanya terbelah menjadi dua. Kemudian untuk logonya ini ada sama dengan dan ada segitiga ke bawah. Padahal harusnya itu logonya kan logo Bokenger gitu loh. Nah, kalau kita perbandingkan dengan versi Ultimate Daiboken Microzord, itu akan menjadi seperti ini. Yang dimana untuk versi Microzord ini masih cukup akurat dengan versi aslinya atau versi seriesnya, kecuali bagian dadanya aja. Sedangkan untuk yang versi Ultimate Daiboken bootleg, menurut gue ini lebih akurat dibandingkan versi Microzord-nya, karena bagian dadanya kan udah asli yang seperti ini, kecuali bagian mukanya yang kayak begini guys. Ada. Tapi secara proporsi untuk versi bootleg ini beneran bagus banget dibandingkan versi Microzord. Jadi menurut gua untuk seharga 700.000 ya masih bisa dibilang worth it lah. Apalagi untuk bahannya kan juga cukup bagus, meskipun pas gabung-gabunginnya itu agak susah sebenarnya. Jadi kalau misal kalian nemu lagi, menurut gua mending kalian ambil, apalagi kalau harganya di bawah 700.000 ya, kayak misal 400.000 atau 500.000. Untuk artikulasi nggak usah gua review karena ini artikulasinya masih sama aja. Paling tangannya aja yang sedikit terhalang karena kan ada sayapnya yang lebar seperti itu guys. Jadi gimana nih? Apakah untuk harga 700.000 worth it untuk dibeli? Dan bagaimana pendapat kalian tentang mainan ini? Tulis aja di kolom komentar ya. Jadi guys, karena sudah gua review satu persatu tadi, jadi ini dia semua form dari DX Ultimate Daiboken versi bootleg. Sekian review DX Ultimate Daiboken bootleg. Jangan lupa buat like, subscribe, share juga supaya nggak ketinggalan mainan-mainan yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!